Halo anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dalam video pembelajaran jarak jauh. Video ini akan eh, dikhususkan untuk membahas soal latihan yang sudah saya berikan dari buku SPS halaman 11 sampai dengan 12 dan halaman 14 sampai dengan halaman 15. Namun untuk yang dikerjakan pastinya tidak akan semua. Contohnya yang bagian A seperti ini, ya nanti kita ambil dua soal. Itu. Oke, kita ambil yang pertama adalah yang A. Nah, untuk sifat yang seperti ini, kita perlu ingat ketika ditanyakan seperti ini, kita perlu ingat sifat A pangkat N dikali dengan A pangkat M yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ini maka jadinya adalah A pangkat N plus M. Maka yang ini berarti akan sama dengan 3 pangkat 15 plus 32. Maka akan sama dengan 3 pangkat 47. Nah, untuk yang ini sekarang, misalkan yang ini. Berarti ini akan sama dengan X pangkat 45 ditambah 32 ditambah 19. Maka akan sama dengan ini tambah ini itu 77 ditambah 77 ya, 77 tambah 10 itu menjadi 87 ditambah 9 itu berarti X pangkat 96. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang nomor 1 untuk bagian yang A. Kemudian nomor 2, sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan berarti ini ya kita tuliskan aja 3 dikali 5, 15. Kemudian X kuadrat dikali X pangkat 8, X pangkat 10. Dikali dengan Y pangkat 3, Y pangkat 7, Y pangkat 10. Udah seperti itu. Kalau seandainya mau dibikin berbeda lagi ya 15, buka kurung, XY pangkat 10. Itu ya, bisa ini, bisa itu gitu ya. Untuk yang ini ya tinggal kita bagikan. 15 bagi 5, 3, X pangkat 10 dibagi X pangkat 2, itu berarti X pangkat 10 dikurangi 2. Dikali dengan Y pangkat 20 dikurangi 3. Maka hasilnya sama dengan 3 X pangkat 8 dikali dengan Y pangkat 17. Seperti itu kurang lebih untuk nomor 1 dan 2 halaman yang 11. Sekarang kita ke halaman 12. Halaman 12 ada banyak ya. Kita kerjakan dimulai nomor 3. Mungkin saya sedikit besarkan dulu. Oke. Nomor 3. Jabarkan perkalian berikut dengan tuliskan hasilnya tanpa tanda kurung. Kalau kayak gini berarti tinggal sama seperti halnya ketika kamu mengalihkan A plus B dikali dengan A plus B. Ini berarti kamu harus menyalikan dengan kali A dikali A kuadrat, kemudian A dikali B, itu plus AB, kemudian B dikali A, itu plus AB, kemudian B dikali B, itu adalah plus B kuadrat. Maka hasilnya sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sama halnya dengan seperti itu, berarti ini kita kalikan dulu. A pangkat 3 dikali dengan A pangkat 5. Maka jadinya adalah A pangkat 8. Kemudian A pangkat 3 dikali 3B pangkat 7 berarti dikurangi 3 A pangkat 3 B pangkat 7. Kenapa seperti itu ya? Karena nggak bisa disatukan. Ini kali ini jadinya adalah ditambah dengan 2 A pangkat 5 B pangkat 3.
Kemudian yang ini dikalikan, jadinya adalah minus 6B pangkat 10. Nah, ini bisa disederhanakan tidak? Ya, kalau seandainya kita mau menyederhanakan hanya yang ini. Tapi kan nanti tadi tanda kurung lagi, ya berarti hanya seperti ini saja jawabannya. Seperti itu ya. Oke, kemudian jabarkan perkalian berikut dengan dan tuliskan tanpa tanda kurung. Ya, sama dengan seperti yang ini tadi. Yang ini tadi, saya kerjakan yang A ya, ini juga yang A gitu, ini yang A juga. Ini berarti X kuadrat dikali dengan 3X. Maka berarti ini dikali yang sini dulu ya. 3-nya berdiri sendiri, 3. Kemudian X kuadrat dengan X pangkat 5, jadinya X pangkat 7. Y-nya Y pangkat 3, Y pangkat 2, jadinya Y pangkat. Nah, kemudian ini plus X kuadrat dikali 2X pangkat 7. Nah, 2-nya berarti kan sendiri. Langsung tulis X-nya X pangkat 7, X pangkat 2, X pangkat 9. Kemudian Y pangkat 3, Y pangkat 5. Berarti Y pangkat 8. Hanya seperti itu. Sama halnya dengan ini ya. Ini dikali ini, dikalikan, dikalikan. Gitu ya. Pasti bisa. Yang ini diuraikan menjadi kuadratnya hilang jadi tanda kurung gini. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk yang nomor 3 dan 4. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke nomor 1, 2, dan 3. Oke. Oke, nomor 1. Hasil dari 5 pangkat 7 dikali dengan 5 pangkat 3, berarti 5 pangkat 10 ya. Ini kan jadinya 5 pangkat 7 plus 3. Nah, dengan 5 pangkat 10 ini jawabannya. Kemudian hasil dari 3X pangkat 4 dikali 2X pangkat 3. Berarti 2 dikali 3, 6. X pangkat 4 plus 3 sama dengan 6X pangkat 7. Ini ya jawabannya. Gitu. Kemudian mungkin di sampingnya ya, biar nggak naik turun gitu nanti. Minus 5 pangkat 4 dikali minus 5 pangkat 2. Minus 5 pangkat 4, bilangan negatif dipangkatkan genap itu hasilnya positif. Gitu ya. Berarti ini sama saja, ini 5 pangkat 4. Yang ini juga sama, dikali dengan 5 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 5 pangkat 4 plus 2. Maka hasilnya sama dengan 5 pangkat 6. Jawabannya yang E. Kemudian nomor 7, minus 8 pangkat 4 itu karena bilangan negatif dipangkatkan genap, maka hasilnya sama aja bilangan positif. Jadi 8 pangkat 4 dikali 8 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 8 pangkat 6. Begitu, kurang lebih. Semoga bisa dipahami. Kita turunkan, kita kerjakan selanjutnya. Nomor 3. Bentuk yang ekuivalen dengan 8 dikali 9 kali 12. Nah, 8 ini kita uraikan saja. 8 itu menjadi 2 pangkat 3. 9 itu adalah, ini dikali ya. 9 itu 3 pangkat 2. Kemudian 12, ini saya bikin tanda kurung gini. Itu 2 pangkat 2 dikali 3. Ini kan ya, 2 kali 2 pangkat 2, 4 dikali 3, 12 gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan saja 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali dengan 3 pangkat 2 dikali, ini 3 pangkat 1 berarti tambah dengan 1 gitu kan. Nah, jadinya adalah 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3. Berarti jawabannya yang D. Kemudian yang nomor 4 juga sama ya. 24 itu diubah menjadi 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian dikali dengan yang ini, itu adalah 2 dikali 3
dikali 5. Kemudian dikali dengan yang ini, itu adalah berarti ini itu kan 9 dikali 5 gitu ya. Berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Tinggal disatukan saja. Yang duanya 2 pangkat 3, 2. Berarti 2 pangkat 4. Kemudian dikali dengan 3-nya 1, 2, 3, 4. Berarti 3 pangkat 4, 5-nya 2. Berarti 5 pangkat 2. Nih jawabannya. Kemudian kita kerjakan nomor 8. Ini juga sama. 12 itu kita uraikan menjadi 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Kemudian kita uraikan yang 18 itu adalah 2 dikali dengan 3 pangkat 2 gitu ya. 4 dikali 3, 12. Kemudian 2 dikali 9, 18 gitu ya. Kemudian kita kali dengan X. X pangkat 2, X pangkat 4, X pangkat 6. Y pangkat 3, Y pangkat 5, Y pangkat 8. Nah, maka tinggal dijumlahkan saja berarti 2 pangkat 2 plus 1 itu 2 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 3 dikali dengan X pangkat 6 dikali dengan Y pangkat 8. 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, X pangkat 6, Y pangkat 8. Jawabannya yang A. Kemudian untuk yang ini, berarti tinggal kita kalikan. Ini kalikan ke sana gitu. Jadinya adalah 4 dikali 2 itu 8. A-nya A pangkat 3 tambah 2, 5. B-nya nggak ada, berarti B pangkat 2. Ditambah dengan 2-nya nggak dikalikan, berarti 2 saja. A-nya nggak ada pengalinya, berarti A kuadrat. B-nya B pangkat 6. Seperti itu jawabannya, berarti 8, A pangkat 5, B pangkat 2. Kemudian 2A kuadrat, B pangkat 6. Begitu ya. Itu jawabannya yang D. Oke, saya hapus, clear. Kita turunkan untuk mengerjakan nomor, berarti nomor 5 ya. 5 dan 10. Oke, nomor 5 dan 10. Minus 6 pangkat 4 itu bilangan negatif dipangkatkan 4. Pangkatkan genap, jadinya adalah positif. Berarti sama ada 6 pangkat 4, begitu kan? 6 pangkat 4. Nah, yang ini itu menjadi bilangan negatif. Menjadi bilangan negatif. Menjadi bilangan negatif. Jadi, kalau seandainya pun kita mau mengubah, karena ini apa namanya, misalkan ya kita kerjakan dengan 2 cara, ini yang satunya ini menjadi bilangan negatif. Berarti negatif, ini dikali ya, dikali negatif, buka kurung, 6 pangkat 7 gitu kan. Nah, sekarang udah ketemu. Jadinya sama dengan minus, buka kurung, 6 pangkat 4 plus 7. Berarti sama dengan minus 6 pangkat 11. Nah, gitu kan. Oh, berarti 6 pangkat 11 itu kan hasilnya positif, tapi dikali negatif. Itu kan berarti ini akan ekuivalen atau sama dengan buka kurung minus 6 pangkat 11. Bilangan negatif dipangkatkan ganjil jadinya negatif, maka jawabannya yang C. Atau pakai sifat yang tadi, karena ini sama gitu ya. Karena ini sama, ini A, tadi Bang pakai A pangkat N dikali dengan A pangkat M itu kan sama dengan A pangkat N plus M gitu kan ya. Nah, berarti ini bisa kita kerjakan dengan seperti itu. Jadinya adalah minus 6 buka kurung 4 dikali dengan ditambah dengan 7. Maka hasilnya sama dengan minus 6 pangkat 11. Nah, kalau ininya genap jadinya 6 pangkat yang genap itu gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi kalau memang ini ganjil kok berarti tetap negatif, maka biarkan seperti ini. Begitu. Kemudian yang nomor 10, bentuk yang ekuivalen dengan. Nah, ini
kita diminta untuk mencari. Jadi ya kita jabarkan seperti itu. Tetapi sekali lagi kita nggak perlu mengalihkan yang ribet. Wah ini perkalian yang ribet. Ini kita misalkan saja. Misalkan kalau seandainya nggak ya misalkan X plus Y itu sama dengan A. Berarti tinggal menjadi A kuadrat. Ini kan X plus Y A ya. A kuadrat dikali dengan A pangkat 4. Maka menjadi, pakai sifat yang ini menjadi A pangkat 6. Kemudian kita kembalikan. Kembalikan ke pemisalan. Maka A-nya kita jadikan seperti itu. Jadinya adalah X plus Y pangkat 6. Jawabnya yang E. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Kita coba lanjut. Oke, saya coba kecilkan. Oke. Tuliskan sebagai satu bilangan berpangkat. Nah, ini kalau modelnya yang seperti nomor 1, saya kerjakan hanya 2 ya. Saya kerjakan yang 1A dan yang 1D gitu ya. 1A ini sama, bilangan yang sama gitu kan. Berarti ini akan sama dengan 7 pangkat 100 dikurangi 25. Maka hasilnya sama dengan 7 pangkat 75. Oh, sifat yang kita pakai apa? Seperti yang sudah saya sampaikan yang kemarin ya. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu hasilnya ada 2 macam gitu ya. Bisa A pangkat M minus N, bisa juga menjadi 1 per A pangkat N minus M. Nah, diingat-ingat kemarin syaratnya apa kalau seandainya ini, dan kalau bawah seperti apa gitu ya. Jawabannya yang ini. Oke ya. Kemudian yang ini. Oh ya, sorry, yang D tadi saya menjanjikan ya. Yang D ini juga sama. Nah, sekarang saya sampaikan enaknya kita pakai ini tuh rumusnya kapan digunakan gitu ya. Kita menggunakan rumus yang atas. Yang atas ini menjadi seperti ini kalau seandainya M itu lebih besar dari N. Nah, tapi kalau seandainya sebaliknya, kalau ini kita gunakan ini kalau seandainya N itu lebih besar dari M. Nah, kita lihat 4 dan 3. Oh, lebih gede yang 4. Maka kita pindah ke atas. Oh, berarti jadinya adalah 2 pangkat 4 minus 3 dibagi dengan 3 pangkat 11 minus 9. Maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 1 dibagi dengan 3 pangkat 2. Ini jawabannya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi, kalau untuk yang seperti ini itu, apa namanya, dibuat menjadi berpangkat yang positif. Jadi yang saya kerjakan A dan D. Silakan yang C dan B dikerjakan sendiri. Kemudian sederhanakan bentuk berikut. Ya, sama dengan yang ini. Kita pakai konsep yang ini. Saya kerjakan karena tadi A dan D sudah. Sekarang saya coba kerjakan yang B dan C ya. A, lebih gede yang sini. Ini A pangkat 1 gitu kan berarti ya. Berarti kita pindah. Jadinya adalah A pangkat 200 dikurangi 1, 199. Oh, ternyata yang B juga yang di atas. Berarti yang bawah tinggal 1. Ini B-nya berarti pangkat 5. Berarti jadinya adalah A pangkat 199 dikali B pangkat 5. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena yang bawah pangkatnya lebih kecil semua daripada yang di atas. Nah, untuk yang ini sekarang. Sekarang coba kita kerjakan yang, saya sedikit geser kalau bisa. Oh, nggak bisa. Karena nggak bisa digeser. Saya coba kerjakan di bawah ya. Mohon maaf, saya kerjakan di bawah untuk yang ini. X pangkat 54, X pangkat 72. Berarti X-nya ini kita turunkan ke bawah. Nah, berarti ini akan menjadi seperti ini. X pangkat 72 dikurangi 54. Kemudian yang atas, nah gede yang mana? Gede yang bagian atas kan, berarti Y
pangkat 23 minus 17. Nah, sekarang tinggal kita hitung hasilnya itu berapa. Maka ini akan menjadi Y pangkat 23 dikurangi 17. Maka hasilnya Y pangkat 6. Kemudian yang bawah itu jadinya adalah 72 dikurangi 54 itu 18. Jadinya X pangkat 18. Ini jawabannya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 3. Sederhanakan bentuk berikut. Saya besarkan. Oke. Sederhanakan bentuk berikut. Nah, kalau yang modelnya seperti ini, itu yang perlu kita ingat sama dengan halnya ketika kita mengerjakan yang model seperti ini. Kalau seandainya ada soal 1/2 dibagi dengan 3/5, itu bagaimana? Ya, berarti kita mengerjakannya menjadi 1/2 dikali dengan 5/3. Sama dengan 5/6. Ya, ini sama dengan seperti itu. Berarti ini akan sama dengan 12 X pangkat 5 dibagi dengan X kuadrat Y, berarti dibalik. 2XY dibagi 3Y kuadrat. Maka ini akan sama dengan 2 dikali 12 itu 24. Kemudian X-nya jadinya X pangkat 6. Y-nya biarkan karena nggak ada temannya. Kemudian dibagi dengan 3 X kuadrat. Itu kan. Y-nya pangkat 3. Nah, oh ini belum selesai. Bisa disederhanakan lagi. 24 dibagi dengan 3 itu 8. X-nya berarti X pangkat 4. Kenapa pangkat 4? 6 dikurangi 2. 4 ya. Kemudian Y-nya Y pangkat 2. Seperti itu. Nah, 8-nya ini kalau seandainya mau diubah menjadi 2 pangkat 3 boleh. 2 pangkat 3 X pangkat 4 per Y pangkat 2. Nah, untuk yang B, ini yang A sudah saya kerjakan, yang B silakan dikerjakan dengan metode yang sama seperti ini. Kemudian, sekarang saya akan mengerjakan yang nomor 4. Nomor 4 saya kerjakan yang A. Ya, yang A saya kerjakan. Dan mungkin saya kerjakan yang ini min sudah, berarti yang plus ya, yang C gitu ya. Nah, ini diminta untuk memfaktorkan. Memfaktorkan itu ya berarti kita cari yang angkanya paling kecil. 9 dan 27 itu kecil 9 kan kita 9. X pangkat 3, X pangkat 2. Yang kecil mana? X pangkat 2. Udah ini aja. Kemudian Y-nya yang kecil Y pangkat 4. Udah, maka tinggal buka kurung. Nah, 9 dibagi 9 habis. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 tinggal X gitu kan. Kemudian Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 4 tinggal Y. Udah. Kemudian yang ini 27 dibagi 9 itu minus 3. Kemudian X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 habis, Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 4 habis. Berarti jawabannya seperti ini. 9X kuadrat, Y pangkat 4 dikali dengan XY minus 3. Jawabannya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang C, berarti sama. 12 dan 18 itu faktor terbesarnya itu kalau seandainya kita hitung, itu di sini itu kalau kita ngitung ya, kenapa bisa nanti dan sebagainya. 12 itu kan 2, pangkat 2 dikali 3. Sedangkan yang ini itu 3 pangkat 2 dikali 2. Ambil yang paling sedikit berarti ini dan ini. Berarti yang bisa dikeluarkan hanya angka 6 saja. 2 dikali 3, 6 kan? Nah, 6, sorry, belum kurung, belum dibagi. X-nya X pangkat 3, berarti kan kemudian Y-nya yang kecil, Y pangkat 5. Buka kurung. 12 dibagi 6 itu 2. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 habis. Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 5 habis. Ini tinggal plus. 18 dibagi 6, 3. Kemudian X pangkat 6 dibagi X pangkat 3 itu X pangkat 3. Kemudian Y-nya Y pangkat
Wah, hanya seperti ini saja jawabannya. Ini nggak bisa dijumlahkan, oh ini berarti 5. Beda, kenapa? Karena ini sama saja 2 ditambah 3B. Nggak bisa dijumlahkan karena 2 ayam ditambah 3 bintang itu nggak bisa dijumlahkan kan. Nah, maka seperti itu. Jadi jawabannya hanya seperti ini saja. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Saya hapus ya. Oke, kita pindah ke bagian B. Nomor 1. Nomor 1 hasil dari ini berarti tinggal dikurangi ya. 5 pangkat 8 minus 4 sama dengan 5 pangkat 4. Ini yang C. Kemudian yang ini itu berarti ini kan kalau seandainya bisa sih langsung aja jadinya 3 pangkat 2A minus A minus 1 minus 1 gitu. Tapi kalau seandainya nggak paham ya gini aja. 3 pangkat 2A min 1 kan dibagi. Jadinya gini kan, min 3 pangkat A plus 1. Berarti ini akan sama dengan 3 pangkat, ini yang saya tutupin gitu ya. Ini minus buka kurung A plus 1. Maka ini akan sama dengan 3 pangkat 2A min 1 min dikali A min dikali 1 min 1. Maka hasilnya sama dengan 3, 2A min A itu A, min 1 itu min 2. Ini jawabannya. Begitu. Berarti jawabannya yang D ya. Nah, kemudian yang nomor 6. Nomor 6 juga sama. P dibagi jadinya lebih gede yang atas, maka kita ke ataskan jadinya P pangkat 12 dikurangi 5 itu 7. Kemudian B ini B ya, ini Q. Nah, kalau ini sebenarnya kayaknya salah tulis sih kalau saya lihat saya tulis sih. Harusnya mungkin maksudnya adalah P pangkat 4 ini adalah Q ya. Ini Q berarti Q pangkat 4 gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Ini saya yakin salah tulis. Karena kalau seandainya enggak ya bisa dikerjakan kan enggak ya bisa aja. Jadinya adalah P pangkat 4, kemudian B pangkat 6 per Q pangkat 2. Ya bisa dikerjakan tapi jawabannya enggak ada kan akhirnya. Seperti itu ya. Dipahami? Oh iya, saya belum selesai kok saya hapus. Oke. Kemudian yang nomor 7. Nomor 7 itu berarti kita satukan semuanya saja, berarti A pangkat 9, B pangkat 4, C pangkat 7, dibagi dengan C pangkat 3, B pangkat 3. Ya udah sama dengan A pangkat 9. B dulu ya, B saja, C-nya pangkat 4. Nah, jawabannya yang C. Seperti itu. Saya hapus. Kita tarik nomor selanjutnya 3, 4, dan 9 ya. Oke, nomor 3-nya nggak kelihatan. Kita pangkatnya. Oke, 389 ya. Ini berarti akan menjadi ya biasa saja gitu kan. Ini kalau kita lihat ini lebih pangkatnya lebih gede yang bawah kan. Ini kan kalau seandainya kita bentuk jadinya kalau bentuk pecahan lagi berarti buka kurung 3/4 pangkat 2 dibagi dengan buka kurung 3/4 pangkat 5 gitu kan. Berarti tinggal turun kan berarti sama dengan 1 per buka kurung 3/4 pangkat 5 dikurangi 2, 3. Itu ya. Ini harusnya 3/4 lah ya, bukan bukan apa namanya, bukan 4/3, harusnya 3/4, bukan 4/3. Itu kan ya. Oke, selanjutnya yang nomor 8. Nomor 8 itu kalau
Kalau kita lihat, ini bisa disederhanakan nggak ya? Bisa-bisa aja, tinggal dibagi-bagi saja toh. Nah ini kan kalau kayak gini biasanya kan dibalik ya, 125 dikali 16 per 9 dikali 18 per 25. Ya kan ini dicoret, tinggal 2, ini dicoret, berarti tinggal berapa? 5. Berarti sama dengan 5 dikali 2 dikali 16, 16 adalah 2 pangkat 4. Maka hasilnya adalah sama dengan 5 dikali dengan 2 pangkat 5. Ini yang B. Itu ya. Bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami lah. Oke, selanjutnya nomor 9. Hasil dari ini ya sama saja ya. Y kuadrat dibagi Y itu Y, X-nya dulu deh. X-nya ada enggak? X-nya perkalian, berarti X pangkat 8 ya. X pangkat 8, Y-nya tinggal di atas, Z-nya juga di atas, berarti Z pangkat 5. X pangkat 8, Y, Z pangkat 5. Jawabannya yang A. Oke, saya hapus. Kita lanjut ke nomor 4, 5, dan 10. Nomor 4. Nomor 4, ini juga sama, jadinya 2 pangkat 5, 2 pangkat 3, tinggal 2 pangkat 2, 3-nya 3 pangkat 2. Itu ya. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Jawabannya yang E. Kemudian nomor 5. Nomor 5 itu ini 5 pangkat 2, 5 ini kira-kira gimana cara ngerjainnya? Nah, kita perlu ingat yang tadi, yang awal. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Nah, berarti kita kerjakan yang atas dulu menjadi 5 pangkat 2 ditambah 3A ditambah 1 dibagi dengan 5 pangkat 2A plus 3. Maka ini akan sama dengan, miringnya ke atas banget. Jadinya adalah 5 pangkat 3 plus 3A per 5 pangkat 2A plus 3. Nah, kemudian yang ini gimana cara ngerjainnya? Kita pakai cara yang ketika kayak gitu A pangkat M per A pangkat N, berarti kita pakai yang A pangkat M minus N atau yang satunya ya. Nah, ini berarti ini akan sama dengan karena 3A lebih banyak, berarti kita ke ataskan. Berarti 5 pangkat 3 plus 3A dikurangi buka kurung 2A plus 3. 3 dikurangi 3 habis, ini jadinya tinggal 5 pangkat A saja. Gitu ya. Kemudian terakhir, nomor 10. Ini juga sama. 2A. 2A itu lebih besar daripada A, berarti kita naikkan gitu ya. Jadinya adalah M 2A min A, tinggal A saja. 1 plus 5 itu plus 6 dikali dengan N. 6 dikurangi 3 itu 3. Kemudian A-nya ke atas jadinya plus. Ini jawabannya. M pangkat A plus 6 dikali dengan N pangkat 3 plus A atau A plus 3 sama ya. Seperti itu jawabannya, berarti yang E. Oke, saya kira cukup sekian video pembelajaran untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk sarana belajar agar kalian semakin paham tentang materi eksponen. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam AMDG. Tuhan Yesus memberkati kita semua.